Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmira, NPM 1840102001, lokal MSPA 1, angkatan 2018. Untuk memenuhi tugas atau mata kuliah undang-undang dan peraturan perikanan. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang perancangan peraturan negara. Proses pembentukan UU. Pasal 1, Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, adapun dasar hukum di lingkungan pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan Presiden Jungto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun dasar hukum di lingkungan DPR. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib Jungto, Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD/2004 tentang tata tertib. Dasar hukum di lingkungan DPD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD/2004 tentang tata tertib Jungto, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Nah, lalu proses pembentukan undang-undang. Proses persiapan pembentukan undang-undang. Proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, DPR atau DPD. Yang pertama, proses pembahasan di DPR, lalu ke proses pengesahan oleh Presiden, lanjut ke proses pengundangan. Pengajuan RUU dapat berasal dari yang pertama, dari pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU, RPRPU, RPP, dan RPRPS. Yang kedua, dari DPR, yaitu Tatip DPR. Yang ketiga, dari DPD, yaitu Tatip DPD. UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai persiapan di DPR dan DPD. Adapun pengajuan dari pemerintah, yang pertama berdasarkan prolegnas, penyusunan berdasarkan prolegnas, yang kedua penyusunan bukan berdasarkan prolegnas. Pasal 3 ayat 1 Perpres 68 tahun 2005, permohonan izin prakarsa yang meliputi 1. Urgensi dan tujuan pokok pengaturan. Yang kedua, sasaran yang diwujudkan. Yang ketiga, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur. Yang keempat, jangkauan serta arah pengaturan. Nah, masuk ke pengajuan dari DPRD. Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Masuk ke pengajuan di lingkungan DPD. Yang pertama, RUU dapat diajukan atau disiapkan oleh PUU atau panitia ad hoc, atau bisa juga diusulkan pembentukan diajukannya sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota DPR. PPUU sebagai koordinator penyusunan RUU atau rancangan undang-undang akan mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, serta melengkapkan konsep pengharmonisasian RUU yang kemudian akan disampaikan pada pimpinan DPD. Nah, masuk ke pengajuan dari DPR. Yang pertama diajukan sekurang-kurangnya 13 anggota. Yang kedua dapat diajukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Yang ketiga disampaikan pada pimpinan beserta daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Yang keempat, dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR. Yang kelima, rapat paripurna akan memutuskan apakah usul RUU secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah fraksi menyatakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya hasilnya akan berupa: yang pertama, ditolak; yang kedua, disetujui dengan perubahan atau disetujui tanpa perubahan. Nah, lalu dengan memperoleh hasil yang telah disetujui, pimpinan DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dengan memberikan surat permintaan Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili untuk pembahasan. Selanjutnya, apabila RUU ini berasal dari DPD, maka pimpinan DPR juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPD atas hasil ini. Adapun pembahasan di DPR, yaitu semua RUU yang berasal dari beberapa lembaga pemrakarsa di sini akan melewati pembahasan yang sama, yaitu melalui 2 tahap pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan tingkat pertama, rancangan usul prakarsa pemerintah, rancangan usul prakarsa DPR. Yang kedua, pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 2 yaitu rancangan usul prakarsa pemerintah, lalu rancangan usul prakarsa DPR. Materi kedua yaitu tentang sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan ordonansi pada tahun 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional sebelum adanya konferensi kodifikasi Den Haag pada tahun 1939. Masuk ke Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara. Masuk ke yang kedua, sejarah peraturan perundang perikanan di Indonesia. Yang pertama pada ordonansi Belanda. Pada ordonansi Belanda terdiri lagi yang pertama ordonansi perikanan mutiara dan bunga karang pada tahun 1916. Yang kedua ordonansi perikanan untuk melindungi ikan pada tahun 1920. Yang ketiga, ordonansi penangkapan ikan pantai pada tahun 1927. Yang keempat, masuk ke ordonansi perburuan ikan paus pada tahun 1927.
Lalu masuk ke yang keenam, peraturan pendaftaran kapal-kapal nelayan laut asing pada tahun 1938. Masuk yang ketujuh, ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim pada tahun 1939. Nah, Masa pasca kemerdekaan, peraturan perundangan yang dikeluarkan, kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya UU nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang berupa Kepres, SK Mentan, Instruksi Mentan maupun SK Dirjen Perikanan. Nah, beberapa peraturan tersebut diantaranya yang pertama, SK Mentan nomor 327/1972 menetapkan bahwa untuk menjaga kelestariannya maka duyung dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi. Yang kedua, SK Mentan nomor 214 tahun 1973 tentang larangan ekspor atau perdagangan ke luar negeri. Yang ketiga, SK Mentan nomor 40 tahun 1974 mewajibkan kepada setiap usaha penangkapan udang untuk memanfaatkan hasil sampingan yang diperolehnya. Yang keempat, SK Mentan nomor 01 tahun 1975 dalam mengelola melestarikan sumber daya perikanan, Mentan dapat menetapkan peraturan tentang penutupan daerah atau musim tertentu dan pengendalian kegiatan penangkapan. Lalu SK Mentan nomor 123 tahun 1975 yang melarang semua kegiatan penangkapan kembung, layar, selar, lemuru, dan ikan-ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan purse seine yang berukuran mata jaring kurang dari 2 inci pada bagian sayap, kurang dari 1 inci pada bagian kantong. Lalu SK Mentan nomor 35 tahun 1975 menetapkan bahwa lumba-lumba air tawar atau pesut dan lumba-lumba air laut sebagai satwa liar yang dilindungi. Pada instruksi Mentan nomor 13 tahun 1975 dalam rangka perlindungan hutan bakau menginstruksikan pembinaan hutan bakau dilakukan oleh Dinas Kehutanan setempat. Pembinaan perikanan yang berhubungan dengan hutan bakau dilakukan oleh Dinas Perikanan setempat dengan konsultasi Dinas Kehutanan setempat. Lalu SK Mentan nomor 607 pada tahun 1976 tentang jalur-jalur penangkapan ikan menetapkan jalur-jalur penangkapan ikan sebagai berikut. Yang pertama, jalur penangkapan ikan pertama 3 mil dari pantai. Yang kedua, jalur penangkapan ikan 2 4 mil dari jalur pertama. Jalur penangkapan ikan ketiga 5 mil dari jalur kedua. Jalur penangkapan ikan yang keempat di luar dari jalur ketiga. Yang kelima, jalur khusus bagi nelayan tradisional. Nah, masuk ke dasar hukum, masuk ke hukum, yaitu Kepres, masuk ke undang-undang maksudnya, masuk ke undang-undang Kepres nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan rol. Yang kedua, Kepres nomor 85 tahun 1982 tentang penggunaan pukat udang. Masuk yang ketiga, Kepres nomor 23 tahun 1982 tentang pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia. Lalu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, masuk ke masa Undang-Undang Perikanan. Pada UU nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE zona ekonomi eksklusif di Indonesia. UU nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan UU perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mengandung konsekuensi bahwa UU nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen,
Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan erat, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik.